Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa kembali hadir untuk menyampaikan lagi lanjutan dari tafsir surah An-Nisa, yang mana pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan ayat yang ke-7-nya dari surah An-Nisa ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan membaca doa pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, kita baca dulu ayatnya. An-Nisa ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur. Nasibam mafruḍa. Kita terjemahkan. Lirrijali, bagi kaum laki-laki, nasibun, ada bagiannya, mimma, dari harta yang tarokal walidan, yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, wal aqrabun, atau oleh kerabatnya, walin nisa'i, dan bagi para wanita juga, nasibun, itu ada bagiannya, mimma, dari harta yang tarokal walidan, yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, wal aqrabun, atau oleh kerabatnya, mimma qalla minhu au kathur, apakah bagiannya itu sedikit ataupun banyak dari harta yang ditinggalkannya itu. Nasiban mafruḍ, bagian itu sudah ditetapkan oleh Allah. Itu terjemah surah An-Nisa ayat yang ke-7. Ihwatul iman, bahwasanya ini awal pembukaan dari bab waris ya. Bagian yang membahas tentang masalah fikih mawaris. Jadi di awal-awal Allah sudah memberitahukan bahwasanya dalam Islam itu baik untuk kaum laki-laki ataupun untuk kaum perempuan itu mempunyai bagiannya masing-masing. Sedikit ataupun banyak, itu adalah ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah aturan di dalam Islam masalah waris ya. Sedangkan di zaman jahiliyah dulu, yang namanya kaum wanita itu tidak ada hak waris sama sekali. Kaum wanita itu tidak punya hak waris atau bagian daripada warisan yang ditinggalkan oleh orang tua ataupun karib kerabatnya. Bahkan wanita itu justru bisa menjadi harta warisan. Dikala misalnya suaminya meninggal, nanti istri yang ditinggalkan suami itu bisa jadi harta warisan untuk kerabatnya atau untuk anaknya yang laki-laki, tentu saja semua bisa dinikahi, atau bisa dia itu menikahkan dengan orang lain, tetapi nanti maharnya akan diambil oleh si orang yang menguasai
wanita sebagai warisan tersebut. Nah, itu dalam hukum jahiliyah seperti begitu. Sedangkan dalam Islam itu wanita ada bagiannya masing-masing, laki-laki juga sama mendapat bagian dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua ataupun juga oleh karib kerabatnya. Ini aturan dalam Islam tentang masalah warisan. Sebelum nanti ke masalah bagian masing-masing ahli waris dan siapa ahli waris dalam sebuah keluarga itu. Nah, ini diberitahukan dulu di awal-awal, diawali dari ayat yang ke-7 surat An-Nisa tentang masalah pembukaan tentang masalah bab waris ini. Yang perlu diketahui bahwasanya hukum waris, pembagian waris itu adalah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah. Sekali lagi ya, aturan ini bukan diatur oleh Rasul, bukan diatur oleh ulama, oleh para kiai, oleh para ajengan. Tetapi waris ini adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan nasibam mafruḍa. Bagian itu sudah ketetapan yang Allah tetapkan di dalam ayat Al-Qur'an ini, terutama surah An-Nisa nanti ayat yang 11, 12 dan 176 tentang bagian waris gitu ya. Itu sudah ketentuan yang Allah tetapkan. Kita sebagai orang yang beriman, maka kita harus menerima gitu ya, menerima ketentuan dari Allah ya. Apalagi misalnya pembagian untuk kaum laki-laki dan perempuan itu kan tidak sama gitu ya. Allah sudah menjelaskan lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagian kaum laki-laki itu adalah 2 kali lipat bagian perempuan. Nah, itu ketetapan dari Allah seperti begitu. Bukan keinginan para laki-laki, bukan. Tapi memang ketentuan dari Allah sudah begitu. Maka kita sebagai orang yang mukmin harusnya sami'na wa ata'na. Kita dengarkan, kita taati. Jangan diingkari gitu. Jangan mengatakan Allah tidak adil. Kemudian membuat aturan sendiri. Dibagi rata. Kalau sudah begitu, maka gugur keimanan orang itu. Karena mengingkari satu ayat Al-Quran saja, diingkari, itu gugur keimanannya itu. Tidak jadi dia itu menjadi seorang mukmin dan sama sekali dia tidak akan berhak untuk bisa masuk ke dalam surga. Tidak akan mungkin bisa masuk ke dalam surga orang yang sudah mengingkari satu aturan saja yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran ini. Ya, kita misalnya belum bisa menerima, belum bisa melaksanakan, belum bisa mengamalkan, tapi jangan mengingkari. Kita mengakui bahwa aturan yang benar itu adalah dari Allah. Cuman saya masih untuk saat ini misalnya belum bisa mengamalkannya. Apapun itu aturannya. Itu masih dia tidak keluar dari mukminnya. Karena dia tidak mengingkari. Dalam hukum yang lain misalnya bahwasanya sholat itu memang suatu kewajiban yang Allah tetapkan untuk orang mukmin, untuk orang muslim. Dia mengakui bahwa memang itu wajib. Tetapi dia belum mau melakukannya karena berbagai hal, tapi dia tidak mengingkari. Nah, orang yang seperti ini masih ada harapan masuk surga. Karena tidak mengingkari ayat tentang perintah sholat. Misalnya tentang perintah menutup aurat kepada perempuan, memakai jilbab, gitu ya. Dia tidak mengingkari bahwa memang dia tahu bahwa memakai jilbab bagi muslimah itu yang sudah dewasa hukumnya wajib. Gitu ya. Tetapi dia belum siap. Sehingga dia tidak memakai jilbab, ya. Tapi dia tidak mengingkari bahwa memang itu aturan dari Allah harusnya pakai jilbab. Tapi saya belum siap karena misalnya masih mengejar karir dan sebagainya. Ini masih ada harapan masuk surga gitu ya. Tetapi kalau ada orang berkeyakinan bahwa memakai jilbab itu bukan aturan dari Allah, menutup aurat itu bukan aturan dari Allah, memakai jilbab itu adalah tradisi budaya Arab, nah ini sudah gugur keimanannya. Sama sekali orang yang seperti begini tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga. Sedetik pun nggak akan bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Gugur keimanannya. Gara-gara mengingkari satu aturan Allah yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Sebagai contoh halnya adalah iblis.
Iblis itu hidup dalam keimanan, dalam keislaman itu 80.000 tahun. Tetapi dia mengingkari satu perintah saja dari Allah. Dia tidak mau taat sujud kepada Adam. Ya, dia mengingkari. Kenapa? Karena aturan Allah itu salah. Seharusnya yang sujud itu Adam kepada dirinya. Karena dirinya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Nah, seharusnya aturan Allah itu Adam yang sujud kepada dia. Dia menyalahkan aturan Allah dan aturan dia yang benar. Makhluk yang seperti begini gugur keimanannya. Iblis itu dibandingkan dengan kita manusia ya lebih soleh. Iblis lah dulu itu hidup 80.000 tahun. Manusia ada yang umur sampai 80.000 tahun. Hidup dalam keimanan keislaman tapi gugur hanya gara-gara mengingkari satu perintah atau satu aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sekali lagi sebagai prolog dalam masalah waris, karena ini banyak yang yang menganggap bahwa hukum waris yang ditetapkan oleh Allah itu tidak adil. Sehingga menurut mereka yang adil itu dibagi rata. Orang yang seperti begini jangan berharap bisa masuk surga. Karena dia mengingkari, menyalahkan aturan Allah. Aturan dia yang benar. Ya, yang menurut akalnya yang adil itu adalah dibagi rata semuanya. Tapi aturan Allah kan tidak demikian. Jangan punya pemikiran seperti itu supaya tidak gugur keimanan kita. Inilah mukadimah dari hukum waris di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita lanjutkan di ayat yang ke-8-nya. Kita tutup dengan membaca doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hassin a'malana bidzikril Qur'an wa bayyid wujuhana bibarakatil Qur'an warzuqna bimu'jizatil Qur'an wa najjina minan nar bikaramatil Qur'an wa adkhilnal jannah bisyafaatil Qur'an. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.